Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali hari ini saya Nadila Saleh dan juga Rehana Mesia kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Re, apa kabar Re? Baik sekali Nadila, apa kabar? Sudah pakai baju hijau-hijau kita hari ini ya. Tentunya kabar kita juga baik dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang hari ini akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Salah satunya apa nih Re? Nah ini nih ada yang lagi viral Nadila dan juga pemirsa, di mana ada-ada aja karena ada 3 bocah yang melakukan pencurian. Dia ini adalah mencuri motor untuk bermain game di mall. Aduh, nanti kita akan hadirkan ya informasinya dan juga untuk mendalami lebih dalam bagaimana kasus ini bisa terjadi. Tapi sebelum itu kita ke informasi pertama dulu pemirsa. Sebuah video seorang pria meminta THR ke sebuah perusahaan di daerah Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Dalam video, pria yang mengaku jagoan Cikiwul itu berdebat dengan satpam karena memaksa bertemu dengan pimpinan perusahaan. Kapolsek Bantar Gebang, Kompol Sukadi membenarkan peristiwa tersebut terjadi di PT Elfrida Plastik Industri, Pangkalan 2, Bantar Gebang. Pelaku pria dalam video tersebut kabur dan kini sedang dalam pengejaran petugas. Permintaan uang THR tersebut sudah rutin dilakukan setiap tahun dan polisi kini menyelidiki apakah ada unsur tindak pidana ataukah tidak. Ya kan kita nggak ada hubungan sama kamu. Tapi kan kita sebagai pengamanan. Kita pengen tahu. Tahun-tahun sebelum katanya memang setiap tahun selalu memberikan proposal kepada perusahaan-perusahaan dan berdasarkan hasil interogasi tadi yang sudah kami lakukan, memang sudah ada sekitar 200 proposal yang sudah tersebar. Kami juga akan hadirkan kabar lainnya untuk Anda pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Polri dan TNI menindak tegas ormas yang melakukan pungli yang marak terjadi mendekati hari Lebaran. Pungli berkedok THR yang terjadi telah membuat sebagian besar pengusaha resah. Maraknya kasus organisasi masyarakat atau ormas yang melakukan pungutan liar alias pungli, terutama meminta tunjangan hari raya THR, membuat resah para pengusaha. Polisi telah menegaskan untuk segera melapor apabila ada pemaksaan ormas dalam minta THR kepada pengusaha. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut, Presiden Prabowo Subianto minta Polri dan TNI menindak tegas ormas yang melakukan pungli. Sedikit pun soal pungli di kawasan Presiden tadi merintahkan untuk tadi akan merintahkan TNI Polri ya tadi ya untuk tadi dengan kejaksaan untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal-hal semacam itu. Kasus pemaksaan ormas yang meminta THR terjadi di sejumlah daerah. Di Tangerang, Banten, seorang satpam perusahaan dianiaya anggota ormas yang meminta THR secara paksa. Sementara itu, amplop yang berisi surat permintaan THR dari berbagai ormas pun viral di media sosial. Tim TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya, pemirsa. Senjata api laras panjang yang diduga digunakan oleh pelaku penembakan terhadap 3 anggota polisi yang tewas saat menggerebek arena judi Sabung Ayam di Wekanan, Lampung ditemukan. Senjata ditemukan sekitar 6 km dari lokasi kejadian perkara. Senjata tersebut pemirsa kini dibawa ke Detasmen Polisi Militer Lampung untuk diperiksa tim investigasi gabungan. Tim penyidik Polda Lampung dan Detasmen Polisi Militer Lampung sudah melakukan olah tempat kejadian perkara tewasnya 3 personel kepolisian saat menggerebek arena judi Sabung Ayam di kawasan Hutan Register 44, Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Dari lokasi, tim penyidik telah menyita sejumlah alat bukti peralatan judi Sabung Ayam dan selongsong peluru yang diduga milik pelaku. Penggerebekan menewaskan seorang kapolsek dan 2 anggotanya. Mereka tewas ditembak oleh pengelola arena judi Sabung Ayam. Pelaku penembakan yang ternyata adalah oknum anggota TNI Angkatan Darat kini sudah ditangkap. Memang lebih di sekitar TKP lebih kurang jarak-jarak 5-6 km apa ya, keterangannya seperti itu. Posisinya di mana kan? Di pastinya tadi yang disampaikan Bang, jelas dari daerah Sabung Ayam itu jaraknya pelarian belakang.
seperti itu. Di rawa-rawa. Oh, oke. Di rawa-rawa. Kapan yang menemukan siapa tadi kapan? Tim investigasi. Pemirsa, Komisioner Kompolnas mendatangi lokasi arena judi sabung ayam Letter S di Kampung Karangmani, Kecamatan Negara Patin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Untuk itu, pemirsa melihat dan juga mendengarkan langsung berbagai fakta dan informasi terkait penembakan 3 anggota kepolisian saat melakukan penggerebekan arena judi sabung ayam. Berbagai fakta ditemukan Kompolnas saat mengurai secara detail kronologi kejadian penembakan di TKP. Kompolnas menemukan fakta adanya dugaan penggunaan senjata api pabrikan berdasarkan barang bukti selongsong peluru yang ditemukan di lokasi kejadian. Kompolnas juga menemukan sebungkus paket yang diduga narkoba dari dalam mobil milik oknum TNI yang ditinggalkan di lokasi kejadian. Kompolnas berharap kasus ini menjadi terang dan korban mendapat keadilan. Sementara itu, pemirsa, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Khairul Anam menyebut ada sejumlah temuan penting dalam olah tempat kejadian perkara pada kasus tewasnya 3 polisi di Kabupaten Waikanan, Lampung. Menurutnya, hasil temuan menunjukkan bahwa senjata yang digunakan kemungkinan besar bukan senjata rakitan. Anam juga tidak mau merespon tudingan sejumlah pihak jika ada dugaan bagi-bagi setoran antara oknum dari 2 lembaga penegak hukum tersebut. Kedatangannya ke lokasi kejadian, pemirsa, guna membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dengan realitas di lapangan. Wah, penembakan itu menggunakan senjata pabrikan. Kenapa? Karena salah satu proyektil yang ada dalam tubuh korban itu memiliki sidik jari balistik. Nah, itu hanya bisa dikeluarkan oleh senjata yang pabrikan. Begitu. Nggak usahlah berbasis ini pengakuan. Ya, menurut saya nggak elok kalau dalam konteks penegakan hukum basisnya adalah pengakuan, karena nggak bisa diuji. Kalau memang itu yakin Anda, ya termasuk oleh terduga ini, ya terduga yang melakukan penembakan yang sekarang sedang ditahan, ya kalau memang punya fakta dan sebagainya, ayo tuangkan dalam berita acara pemeriksaan, jadi resmi, gitu. Ya, diperiksa, jadi itu bisa dibawa ke pengadilan, bisa diuji dan sebagainya. Jadi basisnya bukan pengakuan. Pemirsa, 3 polisi tewas usai ditembak oleh oknum TNI saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Penyebabnya diduga terkait bagi-bagi duit setoran. Kasus 3 polisi yang tewas ditembak saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung masih dalam pemeriksaan. Menurut Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Saputra Siregar, saksi yang diduga sebagai pelaku penembakan mengaku jika selama ini menyetor sejumlah uang judi sabung ayam kepada polisi. Polsek, duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, udah. Duit ada bagi ya, store ada, ya. Sementara itu, Kapolda Lampung memastikan jika tim investigasi gabungan TNI dan kepolisian sedang bekerja mengumpulkan alat bukti berdasarkan fakta, bukan pengakuan. Sekali lagi, kita bekerja berdasarkan fakta, berangkat dari TKP, mencari alat bukti, pembuktian secara ilmiah, dan bukan berdasarkan pengakuan. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menyampaikan tidak elok menjadikan narasi bagi-bagi setoran ini menjadi sebuah polemik. Berbagai berita, ya termasuk ada duit lah macam-macam yang beredar dan sebagainya, sederhana saja bagi kami. Ya, satu, kalau itu memang ada, ya silakan laporkan ke polisi. Ia memastikan jika lembaganya akan bekerja secara profesional dengan sejumlah pihak guna membuat kasus ini menjadi terang benderang. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hariwibowo menginisiasi program yang membantu kenyamanan pemudik yakni Valet and Ride.
Dengan program itu, motor pemudik yang masuk di wilayah Jateng akan dibantu untuk diangkut truk towing dan pemudiknya diantar oleh bus. 4 sampai tanggal 30, dimulai dari checkpoint di Perpres. Jelang masa mudik Idul Fitri, Polda Jawa Tengah bersiap menghadapi arus mudik dengan menggelar program Vale and Ride. Program yang diinisiasi oleh Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ribut Hariwibowo ini disiapkan karena titik masuk Jawa Tengah dinilai penting dan rawan. Polda Jawa Tengah menyiapkan program Vale and Ride bagi pemudik motor yang kelelahan dalam perjalanan menuju ke kampung halaman. Nantinya, kendaraan mereka akan diangkut oleh truk towing. Kemudian, para pengendara dan penumpang kendaraan akan dinaikkan ke bus dan akan diantar serta dikawal hingga Semarang. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi dan mencegah fatalitas karena kelelahan. Vale and Ride merupakan salah satu upaya Polda Jateng dalam menciptakan mudik aman dan keluarga nyaman. Pelayanan gratis tersebut dimulai di checkpoint Nasmoko di Brebes hingga Polrestabes Kota Semarang. Vale and Ride bakal berlangsung pada 24 hingga 30 Maret 2025. Polda Jateng membagi 3 waktu keberangkatan setiap harinya, yakni pukul 13, 16, dan 20 waktu Indonesia Barat. Ada 9 bus, 6 truk, dan 3 mobil patwal yang disiapkan oleh Polda Jateng. Para pemudik motor dapat mendatangi langsung pos pelayanan Vale and Ride Polda Jateng di Nasmoko, Wanasari, Brebes. Pemudik cukup membawa KTP dan STNK untuk mendapatkan nomor registrasi. Tim TV One mengabarkan. Sekitar 2 jam dia dalam tol, jaraknya 168 km. Pemirsa, PT Jasa Marga Transjawa membuka jalan tol Jakarta Cikampek Japek 2 Selatan secara fungsional untuk arus balik Lebaran 2025. Japek Selatan dinilai berguna untuk mengurangi beban segmen dari kilometer 66 hingga kilometer 48 pada jalan tol Jakarta Cikampek khususnya pada saat arus balik. Para pekerja dengan dibantu alat berat ekskavator masih mengebut pengerjaan 2 jalur yang amplas, yakni dari jalur arah Sadang ke Jakarta dan juga dari arah Bandung ke Jakarta. Terlihat jalur amplas atau longsor itu dengan panjang 50-100 meter. Tol Japek Selatan direncanakan akan melayani Sadang hingga ke Bojongmangu. Arus kendaraan dari tol Bojongmangku akan kembali masuk tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Cibatu di kilometer 34700 maupun di gerbang tol Cikarang Timur di kilometer 37. Selain itu pemirsa, arus penumpang mudik Lebaran dengan moda kapal laut terus mengalami peningkatan. Di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur dan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan, sebagian besar penumpang memilih mudik lebih awal pemirsa untuk menghindari kepadatan di atas kapal. Arus kedatangan penumpang kapal dari Nusa Tenggara Barat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terus meningkat. Sebagian besar para penumpang ini merupakan perantau dari Pulau Jawa yang memilih mudik lebih awal. Sekitar 3.000 penumpang ini akan melanjutkan perjalanan lewat jalur darat menuju sejumlah wilayah di Pulau Jawa, seperti Nganjuk, Ngawi, hingga Solo, Yogyakarta, dan Semarang. Sebagian para pemudik ini memilih pulang lebih cepat karena menghindari berdesak-desakan pada puncak arus mudik. Arus kedatangan maupun keberangkatan pemudik dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya diprediksi akan semakin meningkat di hari Senin mendatang, dikarenakan pelajar dan pekerja sudah mulai libur cuti bersama. Lonjakan penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan sudah terlihat padat. Kurang lebih 1.600 penumpang tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare Jumat pagi. Ribuan penumpang ini berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Walau sebagian besar penumpang sengaja memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan di atas kapal. Namun kapal-kapal sudah dipadati penumpang karena saat ini bertepatan dengan masa libur sekolah.
Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di Pelabuhan Pare-Pare, kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan rencananya menyiapkan 15 kapal penumpang, termasuk 4 kapal kapasitas besar milik PT Pelni. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Pare-Pare, Sulawesi Selatan, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke kabar lain. Kementerian Perhubungan resmi membuka posko pusat angkutan lebaran terpadu tahun 2025 pada hari Jumat. Posko ini pemirsa akan bersiaga selama 22 hari terhitung dari tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025. Posko dibagi menjadi 2 shift, yakni pukul 8 pagi hingga 20 dan pukul 20 hingga 8 pagi. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan pergerakan pada periode mudik tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari 147 juta orang. Karenanya, ia berharap posko yang disiagakan dapat memastikan kelancaran dan keselamatan pemudik. Pemirsa, hari ini sekolah-sekolah mulai libur. Apakah akan dimanfaatkan untuk mudik? Untuk mengetahui suasana terkini arus mudik di Stasiun Pasar Senen, kita tanyakan langsung kepada reporter TV One Felicia Amelinda yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Felicia, bagaimana pantauan arus mudik di Stasiun Pasar Senen? Apakah sudah terjadi lonjakan penumpang di sana? Silakan. Ya, Nadila, Rehana dan juga pemirsa, benar sekali untuk situasi dan juga kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Saat ini juga sudah mulai ramai oleh para pemudik. Ini dari tadi pagi kita memantau tetap justru semakin siang ini semakin banyak orang yang ingin melakukan pulang kampung ke kotanya masing-masing. Dan tadi juga kami sempat bertanya kepada beberapa pemudik yang ada di Stasiun Pasar Senen mengenai mengapa gitu melakukan mudik lebih awal, dan rata-rata memang jawabannya bahwa anak-anak sekolah ini sudah libur sehingga mudik dilakukan lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang yang terjadi menjelang nanti hari Lebaran. Dan pemirsa, tadi juga kami mendapatkan informasi dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta yakni Iksvan Henry Wintoko yang mengatakan bahwa PT KAI Daob 1 Jakarta ini mencatat ada total perjalanan dari tanggal 21 Maret atau hari ini yang menjadi puncak awal dari arus mudik hingga nanti tanggal 11 April 2025 yang menjadi hari terakhir atau puncak terakhir dari arus balik mudik Lebaran ini. Ini tercatat ada 1.858 perjalanan kereta api jarak jauh dari Daob 1 Jakarta, baik itu dari Stasiun Pasar Senen maupun Stasiun Gambir, yang mana untuk dari Stasiun Pasar Senen sendiri ini ada sebanyak 868 keberangkatan, dan juga dari Stasiun Gambir ini ada sebanyak 990 keberangkatan kereta api jarak jauh ke kota-kota yang berada di Pulau Jawa. Dan untuk destinasi atau kota-kota yang paling banyak dari tujuan masing-masing para pemudik ini ada seperti Surakarta, kemudian Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan pemirsa, sampai saat ini sebanyak 605.000 lebih tiket ini sudah terjual dengan okupansi mencapai 59%, yang mana ini nantinya akan terus meningkat menjelang hari Lebaran beberapa hari lagi, pemirsa. Dan disarankan untuk para pemudik yang ingin menggunakan kereta api ini memesan tiket secara online sehingga nantinya tidak terjadi penumpukan yang ada di stasiun keberangkatan, baik itu dari Stasiun Pasar Senen maupun Stasiun Gambir. Demikian Nadila dan juga Rehana, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Wah, nampaknya di Stasiun Pasar Senen sudah banyak pemudik yang memilih untuk mudik lebih awal ya. Kamu udah siap untuk mudik belum? Belum siap sih, masih kerja dulu. Iya, sama. Terima kasih Felicia. Silakan kembali beraktivitas. Oke, pemirsa, sebuah kasus di Gresik, Jawa Timur membuat heboh gara-gara 3 siswa SD nekat mencuri sepeda motor. Kami akan hadirkan selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Dunia kanak-kanak sedang tidak baik-baik saja. Kali ini pemirsa, 3 siswa SD ditangkap polisi di Gresik, Jawa Timur setelah mencuri sepeda motor. Ketiganya, pemirsa, ternyata sudah beraksi berulang kali.
Nek, kamu maling piro? Kamu gur nak jijik lho kon yo. Maling piro kon? Aku. Apa nek? Terus nek ndi nek kene? Nek ndi? Kon maling ya? Bat. Kon kenal arek iki ta, Mas? Arek bojo iki, Mas. Wajah ketiga anak ini pucat pasi setelah aksi mereka mencuri sepeda motor tepergok warga Jalan Harun Thohir, Pulau Pancikan, Gresik. Karena yang ditangkap anak-anak SD, mak-mak pun mencoba menengahi agar warga yang emosi tidak melampiaskan amarah pada anak-anak itu secara fisik. Warga kemudian menggeledah ketiga anak SD itu. Mereka tambah terperangah setelah mendapati banyak kunci sepeda motor beragam jenis dari saku anak-anak tersebut. Mendapati begitu banyak kunci motor dari anak-anak itu, warga langsung menghubungi polisi. Ketiga anak itu pun diboyong ke kantor polisi. Mereka masing-masing adalah F usia 12 tahun, NA usia 10 tahun, dan HR usia 9 tahun. Saat diperiksa, trio bocah SD tersebut ternyata sudah berulang kali beraksi. Anak-anak ini menjual sepeda motor curian demi bisa bermain di arena permainan dalam mal. Jadi modus dari ketiga ABH ini sendiri yaitu mendorong motornya lalu dijual. Pemeriksaan sementara dan berapa TKP yang mereka lakukan? Untuk sementara hasil dari pengembangan maupun interogasi, keterangan dari saksi maupun dari ABH sendiri ada 4 TKP. Namun motor yang berhasil diamankan itu ada 1. Pada aksi pertama, mereka tak sempat menjual sepeda motor curiannya karena malah digondol maling lain. Pada aksi kedua, mereka menjual sepeda motor curiannya kepada orang tak dikenal seharga Rp150.000 yang kemudian digunakan untuk bermain dan jalan-jalan. Pada aksi ketiga, korban anak-anak ini tidak mau melanjutkan laporan. Sedangkan pada aksi terakhir, mereka tertangkap warga saat sedang mendorong sepeda motor curian. Ya, karena tidak bisa mengendarai sepeda motor, ketiga anak-anak ini menggondol barang curiannya dengan mendorong. Lalu bagaimana bisa ada 18 kunci motor ditemukan pada anak-anak itu? Ternyata trio bocah SD ini mengoleksinya dari temuan di jalanan. Menjadi satu pertanyaan besar, bagaimana 3 anak SD bisa punya ide mencuri sepeda motor demi bersenang-senang menikmati kehidupan kanak-kanak? Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Pemirsa, kasus di Gresik ini sungguh sangat unik, tapi juga sekaligus memprihatinkan. Bagaimana bisa 3 siswa SD beberapa kali mencuri sepeda motor? Ya pemirsa, dan untuk itu kita akan hadirkan dialog mengenai untuk mendalami kasus tersebut. Sudah ada di studio, ya ini adalah Ibu Erlinda, mantan komisioner KPAI yang sekarang menjadi pemerhati perempuan dan juga anak ya Bu ya. Selamat siang Bu. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentunya dari sambungan Zoom juga sudah ada narasumber kami juga yang bergabung, ada AKP Abid Uwais Al-Korni selaku Kasat Reskrim Polres Gresik. Mungkin kita akan terlebih dahulu ke AKP Abid Uwais untuk mengetahui duduk perkara dari kasus ini. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Iya, Pak, ini kalau dilihat kasusnya sungguh sangat memprihatinkan Pak. Ini ketika dimintai keterangan, apakah anak-anak tersebut menyampaikan motivasinya ataupun yang menjadi latar belakangnya ini apa Pak? Ya betul, kami jelaskan sedikit. Kami juga ikut prihatin terkait dengan kejadian yang sedang kami tangani. Karena memang ABH sendiri ini masih sangat belia, umur masih 12 tahun. Namun sudah ada di dalam benaknya atau pikirannya untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Oke, Pak Abid, setelah anak-anak ini diserahkan kepada pihak kepolisian, apakah mereka juga sebelumnya telah dipertemukan oleh pihak keluarga atau seperti apa, Pak? Kami jelaskan, Mbak. Jadi setelah kemarin diamankan dan dibawa ke
Polres Gresik, memang ketiga ABH ini sudah kita lakukan pemeriksaan dan pendampingan oleh Bapas maupun orang tuanya pun kita panggil. Dari hasil pemeriksaan, memang murni dari ketiga ini yang berniat untuk melakukan aksinya tersebut. Dari beberapa TKP, ketiga ABH ini yang memang tidak pernah terpisah untuk melakukan pencurian motor tersebut. Seperti itu. Oke Pak, tapi kalau berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan, anak-anak tersebut ini mengaku menjual sepeda motor curian seharga Rp150.000, lalu ini uangnya digunakan untuk bermain di tempat permainan yang ada di mall dan juga untuk jalan-jalan. Apakah ini memang mereka suka bermain game di mall tersebut atau seperti apa Pak? Oh iya betul, jadi hasil pemeriksaan yang kami lakukan dari keempat TKP yang sudah dilakukan pencurian, satu diantaranya yang sudah berhasil dijual dengan memang harga dengan nominal Rp150.000, yang mana hasil penjualan itu digunakan untuk main time zone di salah satu Ramayana di wilayah Gresik. Oke Pak Abi, tentunya pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari pihak keluarga ya. Apa yang disampaikan oleh pihak keluarga? Apakah sebelumnya mereka sudah mengetahui kejadian ataupun perilaku yang dilakukan oleh anak-anaknya atau seperti apa? Karena ini informasinya bukan baru satu kali Pak. Ya betul. Jadi dari keluarga sendiri sudah mencoba memasukkan anak-anak tersebut ke pesantren. Sudah beberapa kali juga dinasihati oleh baik dari pihak keluarga maupun dari kerabat, namun memang yang kami lihat salah satu pengaruh dari faktor lingkungan juga dari anak ABH ini sendiri, karena dari pihak orang tua sendiri sudah melakukan nasihat, memberikan peringatan untuk terkait dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Namun tetap saja yang terakhir ternyata ketiga ABH ini tetap melakukan hal yang sama dan ketahuan oleh masyarakat. Oke, baik, ini artinya memang ada faktor lain ya Nadila. Tapi kita coba tanyakan juga keterangan ataupun penjelasan dari Bu Erlinda. Bu Erlinda ini kan tadi dibilang sama Pak Abid, faktor lingkungan berpengaruh. Mereka sudah seringkali dinasehati oleh pihak keluarga, tetapi kejadian ini murni dilakukan atas motivasi mereka sendiri. Menurut Anda bagaimana nih? Ya, terima kasih. Betul sekali, kita tahu bahwa apa yang dicontohkan adik-adik kita ini ya, dan kita miris karena salah satu diantaranya baru di tingkat SD 9 tahun. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak kita tadi, Pak Kanit Reskrim, juga sudah menyatakan ini bukan yang pertama kali. Artinya ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, pola asuh di rumah. Pola asuh di rumah, kita mencurigai bahwa terjadi pengabaian dari pihak orang tua. Nah, pengabaian pun juga kita tidak bisa mengatakan bahwa orang tua 100% salah, tidak. Karena bisa jadi sang orang tua juga tidak memahami pola asuh yang sebenarnya yang dibutuhkan seorang anak tuh bagaimana. Belum lagi faktor bahwa orang tua tidak paham bagaimana psikologi tumbuh kembang anak, bagaimana tahapan kehidupan seseorang, terutama dunia anak, ada masa-masa di mana dia harus dibangun bukan ranah kognitif dulu, tapi adalah ranah afektif atau ranah mental. Misalnya, kita taruh saja makanan atau misalnya pulpen, kita geletakin, dia ngambil gak? Nah, pada saat kita ajarkan, itu bukan punya kamu, jangan pernah mengambil. Nah, mungkin adik-adik kita ini belum diajarkan mana yang benar, mana yang salah. Sementara otak organ yang ada di saraf otak itu mau tidak mau kan harus belajar ya, dan dia harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, tapi karena tidak diajarkan, ditambah lagi perilaku buruk mereka dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, lingkungan ini yang benar-benar dalam tanda kutip merusak apa yang menjadi hal yang positif. Karena di sini saya ingin mengajak para pemirsa ya, ada sesuatu yang positif loh sama anak-anak kita ini. Bagaimana positifnya mereka bisa punya ide, bisa bekerja sama. Ini nggak bisa dipakai motornya, tapi gimana caranya bisa dipindah tangankan. Tapi hal yang positif ini berubah menjadi negatif karena tidak ada pendampingan dari orang tua. Oleh karena itu mungkin saya izin ya, mudah-mudahan didengar oleh banyak pihak, terutama pemerintah kita hari ini, karena
kita tahu cita-citanya Pak Presiden Prabowo menginginkan generasi kita unggul. Tapi selogika ini dibiarkan, sayang. Yang pertama, hidupkan kembali program kita yang namanya sudah ada perpresnya kan, Kota Kabupaten Layak Anak, Kota Ramah Anak, karena kita ingin menuju Indonesia ramah anak. Oleh karena itu, setiap desa kita haruskan ada yang namanya program-program unggulan. Contoh, yang paling kita dorong misalnya adalah Desa Ramah Anak sampai ke tingkat RT RW. Ada Satgas Perempuan dan Anak juga misalnya. Tapi yang paling kita inginkan adalah mendorong anak cerdas, no kriminal gitu. Anak cerdas, tidak pidana. Nah, itu bagaimana caranya? Ada kan yang namanya di tingkat, kalau misalnya di tingkat desa satu konselor kurang cukup, kenapa enggak misalnya di tingkat 1 RW ada konselor? Kita bisa loh, apalagi sekarang ada media sosial ya. Kita bisa bikin parenting, digital parenting, itu untuk yang demikian. Terus kenapa tidak di setiap misalnya kecamatan, syukur-syukur di tingkat RT RW itu ada namanya pojok kreativitas. Mungkin ini sekaligus juga untuk menyalurkan Betul. kreativitas anak-anak tadi, kita lihat kan betapa adik-adik kita ini ternyata hobinya bermain. Yes, kita harus tahu bahwa setiap anak memang pada usia sebegitu hidupnya adalah dunia bermain. Karena mereka bukanlah orang dewasa mini seperti kita gitu. No, kita aja suka main juga ya, main game. Tapi bagaimana mereka harus diinformasikan, karena mindset mereka harus terbangun. Mana yang boleh, mana yang tidak. Gitu. Apalagi tindak pidana. Nah, termasuk juga sudah saatnya kita bisa memetakan minimal satu desa mana keluarga-keluarga rentan yang akan menjadi pelaku pidana atau anak-anak ABH. Beri pengetahuan dan salurkan bakat-bakat mereka dari fasilitas-fasilitas yang dilakukan. Kita akan dalami lagi ini Bu sesaat lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya di siang hari ini kita juga masih akan terus mendalami kasus ini. Tapi kita akan kembali lagi menyapa ada Pak Kasat dan juga Ibu Erlinda di sini. Ibu Erlinda tadi sempat terpotong sedikit ya. Tapi menurut Anda ketika melihat kasus ini, apa sebetulnya harus dilakukan oleh orang tua agar anaknya tidak melakukan lagi? Dan apakah ada faktor lain tadi selain lingkungan? Iya, yang pasti saya katakan di sini, semoga pemerintah mendengarkan kita ya. Orang tua sudah tidak bisa lagi kita pertanggungjawabkan. Artinya kita harus bisa mendukung para orang tua ini untuk mereka mempunyai skill, kemampuan bagaimana parenting. Artinya sudah saatnya mungkin melalui kader-kader desa, melalui yang ada di kecamatan dan sebagainya, itu bagaimana caranya ada program parenting. Program misalnya contoh kita namakan saja misalnya program keluarga sayang anak atau misalnya program keluarga sadar anak. Nah, di sana siapapun kita bisa menjadi orang tua si anak-anak tersebut. Jadi bukan murni orang tua biologis lagi. Itu sangat mudah sekali. Kedua, kita harus mempunyai catatan rapot setiap daerah. Kira-kira daerah di sini, mohon maaf, mereka daerah yang orang tuanya berlatar belakang apa nih? Karena mau tidak mau, bila di lingkungan ternyata di situ adalah para orang tua yang memang punya karakter atau berlatar belakang pekerja dari tindak pidana, ini juga sangat mempengaruhi. Karena anak gitu ya. Secara psikologi anak itu adalah yang pandai untuk mencontoh dan meniru. Itu luar biasa. Nah, apalagi misalnya anak-anak ini putus sekolah. Mereka sekolah saja masih seperti itu ya, perilakunya, mentalnya. Apalagi mereka putus sekolah. Oleh karena itu, program kita yang hari ini Astacita, ekonomi itu harus dari kecil. Dan di setiap keluarga harus mampu mempunyai tadi ya, skill-skill untuk parenting itu. Parenting, ekonomi, ya. Misalnya kita sekarang kita tunggu nih. Misalnya Koperasi Merah Putih. Itu seperti apa nih untuk menjembatani para masyarakat yang ekonominya sulit. Karena mau tidak mau, kenapa pola asuh dan ekonomi ini harus bersamaan? Karena bisa jadi orang tua tidak bisa mendampingi anak-anak karena mereka harus bekerja. Oke, Bu Erlinda, kita akan coba dengarkan kembali keterangan dari Pak Abid. Pak Abid, saat ini bagaimana kondisi anak-anak yang sudah ditahan ataupun sudah diamankan oleh pihak kepolisian, dan bagaimana proses hukum dan pendampingan yang akan dilakukan untuk ketiga anak-anak ini, Pak? Siap Mbak, kami jelaskan terkait dengan ketiga ABH ini sendiri sudah kita titipkan ke Dinsos karena memang terkait penanganan
ABH itu sendiri berbeda penanganannya. Kita memakai sistem peradilan anak, berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Jadi untuk pendampingan pemeriksaan juga kita berkoordinasi dengan Bapas dalam pemeriksaan pendampingannya itu, dan untuk kita titipkan juga ke Dinsos. Namun proses untuk sementara masih berproses karena ada kelengkapan-kelengkapan yang memang perlu kami lengkapi terkait pemeriksaan maupun berkas-berkas lainnya. Baik, polisi juga masih terus mendalami kasus ini ya. Dan juga Ya. Pak Abid, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasus ini juga tidak terjadi ya Nadila ya, di lokasi manapun yang ada di Indonesia. Terima Selamat kasih, kembali beraktivitas, Pak. Ya, mungkin ini kita akan sedikit kembali lagi ke Ibu Erlinda. Bu Erlinda, ini kalau dilihat ya kasus yang terutama dari game, rasanya di Indonesia sangat marak sekali. Apakah artinya ini game, terutama mau game online, mau game offline, mau game apapun itu, bisa mempengaruhi psikologi anak sehingga berujung malah ke arah kriminal begitu? Ya pasti, kita makanya selalu warning kepada seluruh orang tua. Makanya tadi nanti kami akan menitipkan ya, kita apresiasi pada teman-teman Polres, Polsek, Pak Kasat tadi ya, bahwa kita berharap anak-anak tersebut kita titipkan sementara di rehabilitasi. Karena kita sementara ini mempunyai kesimpulan bahwa orang tua belum mampu untuk bisa mendampingi anak-anak tersebut. Ya, game. Tadi pertanyaannya game. Game bisakah merubah perilaku? Sangat bisa. Apalagi mereka tidak didampingi, apalagi mereka juga tidak diberikan penguatan secara mental, karakter. Mereka juga tidak didampingi dengan seseorang yang memang paham tentang hal tersebut, sehingga mereka mengatakan bahwa dunia ini hanya game. Nggak udah masalah sebenarnya, asal mereka kuncinya apa? Bisa manajemen, ya kan? Kuncinya apa lagi? Bahwa mereka tidak menghalalkan segala cara untuk mereka bisa berselancar di dunia maya untuk bermain game, ya kan? Atau bermedia sosial. Artinya di sini kita tidak bisa menyalahkan si gamenya, tapi yang kita salahkan adalah orang-orang yang ada di sekelilingnya, lingkungan yang orang harusnya tuanya mereka mampu, ya kan? Contoh kecil sebenarnya pada saat anak-anak ini, coba nanti ya kita lihat mereka di di tempat sosial ya, dinas sosial atau dinas sosial. Mereka kita jauhkan dulu dengan gawai-gawainya, dan mereka kita berikan juga dengan olahraga yang konvensional misalnya ya, atau permainan konvensional lainnya. Mereka akan lupa dengan game tersebut. Apalagi mereka dikuatkan dengan akidah. Mereka misalnya Muslim, bagaimana mereka didukung untuk jam segini waktunya kamu sholat, jam segini kamu waktunya belajar agama, baca Quran dan sebagainya. Otomatis mereka bisa memanajemen diri, dan mereka pada akhirnya terbangun karakter. Ternyata yang ini tuh salah, yang ini yang benar. Nah ini yang kita selain juga betul. Dan energi mereka tuh sangat besar. Energi mereka bisa menjadi negatif kalau tidak diarah. Betul, Bu Erlinda, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Tentunya kita berharap kasus seperti ini tidak terjadi pada anak-anak lain lagi. Dan harus kita dorong, tentunya perlu kita dorong program-program kampanye untuk melindungi anak-anak. Ya. Betul. Terima kasih Bu Erlinda untuk penjelasannya. Tadi juga kami terhubung bersama dengan Pak Abid Uwais, Kasat Reskrim Polres Gresik. Terima kasih. Dan pemirsa, kita juga akan hadirkan kabar selanjutnya. Apa, Rehana? Betul sekali. Ini kita beralih ke kabar lainnya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan baru dengan menghapus denda. Di mana pemirsa denda tersebut ini dituangkan pajak kendaraan terhadap para penunggak pajak. Dan pemirsa, masyarakat juga berbondong-bondong untuk mendatangi kantor Samsat saat Pemprov melakukan sosialisasi terkait pemutihan denda, pembayaran pajak, dan denda penunggakan. Inilah suasana yang terjadi di kantor Samsat Bandung 3, Soekarno-Hatta sejak Kamis pagi, yang dipenuhi penunggak pajak yang ingin melakukan pemutihan pajak dari tahun 2024 ke belakang. Terlihat warga Bandung dan sekitarnya antre untuk melakukan pemutihan pajak. Dalam program ini, masyarakat hanya membayar pajak pokok tahun ini. Jadi, tunggakan pajak tahun sebelumnya otomatis dihapus oleh pemerintah daerah. Selain itu, jika masyarakat ingin melakukan balik nama kendaraan, pemerintah juga menggratiskan biaya tersebut hingga 0%. Di hari pertama program pengampunan pajak terlihat adanya peningkatan pemasukan dari pajak kendaraan bermotor. Di hari biasa, pemasukan hanya berkisar 300 juta rupiah.
Sementara di hari pertama program pengampunan telah mencapai 600 juta rupiah. Kebijakan penghapusan denda serta tunggakan pajak kendaraan membuat para penunggak pajak di Garut, Jawa Barat gembira. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku bahwa dengan penghapusan denda termasuk tunggakan pajak, serapan bayar pajak di tiap dinas pendapatan daerah mulai mengalami kenaikan. Hari ini saya mengucapkan terima kasih ya warga Jabar, tingkat partisipasi pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat melonjak tajam. Pagi hari ini saya lihat samsat-samsat dipenuhi oleh orang untuk membayar pajak kendaraan bermotor 2025 dan tunggakan serta dendanya dihapus. Di Cianjur, Jawa Barat, antrean warga untuk membayar pajak juga terlihat mengular. Pemilik kendaraan membludak memadati loket-loket pembayaran pajak kendaraan di kantor Samsat Kabupaten Cianjur di Jalan Raya Bypass, Kecamatan Cianjur Kota. Sementara itu, dari data kantor Samsat Kabupaten Cianjur, wajib pajak yang menunggak pajak kendaraannya saat ini tercatat sebanyak 203.000 kendaraan yang didominasi kendaraan roda 2. Rata-rata kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang serta pembayaran pajak mulai dari 1 tahun, bahkan ada yang selama 10 tahun tidak memenuhi kewajiban pajak kendaraannya. Program penghapusan denda serta tunggakan pajak ini digelar mulai tanggal 20 Maret hingga 6 Juni 2025 mendatang. Dari Bandung, Garut, dan Cianjur, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui antusias warga yang mengikuti program pengampunan pajak kendaraan, kami sudah terhubung dengan reporter TV One Cepi Kurnia di Bandung, Jawa Barat. Cepi, selamat siang. Bagaimana situasi di sana? Apakah antusias masyarakat ini sangat tinggi? Iya, Nadila dan Rehana, siang ini saya sedang berada di kantor Samsat Kota Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, di mana memang sejak kemarin hingga hari kedua ini program penghapusan pajak atau pemutihan pajak terhadap warga masyarakat yang memiliki kendaraan roda 2 maupun roda 4 atas program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi penghapusan pajak saat ini memang terus mengalami peningkatan di kantor Samsat Kota Bandung ini. Sejauh ini memang terlihat tadi sejak pagi hingga siang ini sejumlah warga masyarakat baik yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4-nya mengantri untuk membayar pajak yang berjalan tahun ini 2025, sementara mereka yang menunggak itu pajaknya dihapuskan antara yang 5 tahun hingga tadi ada juga sekitar 15 tahun menunggak pajaknya. Jadi memang para warga di Kota Bandung dan sekitarnya cukup antusias mengingat selama ini mereka tidak mampu atau tidak bisa membayar pajak karena tunggakan mereka cukup banyak dari mulai 2 tahun hingga 10 tahun lamanya. Dengan program ini mereka hanya membayar pajak pada tahun 2005 ini hingga seterusnya. Dan juga memang untuk balik nama sendiri, Samsat di Kota Bandung sendiri mengatakan ketika memang pemilik kendaraan roda 2 maupun roda 4 atas nama orang lain sebaliknya dibalik nama dan itu ada istilah ganti kaleng itu Rehana dan Nadila bahwa warga masyarakat hanya membayar pajak STNK-nya saja. Namun demikian sejauh ini memang atas program penghapusan pajak atau pemutihan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sendiri memang di Samsat Kota Bandung di Jalan Soekarno-Hatta ini mengalami peningkatan yang biasanya pada tidak ada program ini hari-hari sebelumnya itu sekitar 300 juta, namun sejauh ini memang tadi saat konfirmasi kepada pihak Samsat di Kota Bandung ini sekitar menembus 1 miliar lebih atas program penghapusan pajak dan memang warga cukup antusias. Mereka datang sejak pagi hingga siang ini mereka terus antri baik di luar maupun di dalam sendiri. Memang untuk program penghapusan pajak ada pemutihan pajak ini sendiri tidak hanya berlaku di wilayah hukum Polda Jawa Barat, namun berlaku juga di Polda Metro mengingat wilayah Jawa Barat ini terbagi 2 wilayah hukum kepolisian daerah
yaitu Polda Jabar dan Polda Metro Jaya sendiri. Mengingat sejauh ini memang untuk pembayaran pajak bagi warga masyarakat yang menunggak dari 2 tahun hingga belasan tahun ini terus berlangsung hingga nanti pada tanggal 6 Juni 2025 mendatang. Dan juga memang terjadi di beberapa cabang Samsat yang ada di wilayah Jawa Barat, dan juga tidak hanya di wilayah cabang, namun Samsat di keliling juga memperlakukan terkait dengan program penghapusan pajak yang diberlakukan oleh Gubernur Jawa Barat sendiri. Itu Riana. Baik, nampaknya di Kota Bandung sudah dipenuhi oleh para penunggak pajak ya. Dan terima kasih Cepi Kurnia atas laporan Anda langsung dari sana. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, setelah jeda iklan berikut ini kami akan hadirkan informasi tentang seorang siswa SDN 21 Kota Pariaman, Sumatera Barat yang meninggal dunia dengan luka parah di organ dalam. Kami hadirkan selengkapnya sesaat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Akibat aksi bullying, seorang siswa SDN 21 Kota Pariaman, Sumatera Barat bergang nyawa dengan luka robek di bagian ginjal. Korban sebelumnya sempat dirawat di RSUP M. Jamil Padang. Pemerintah Kota Pariaman mengakui adanya kelemahan koordinasi jajarannya sehingga kasus tersebut terjadi. Kematian Muhammad Omar Fatih, bocah berusia 8 tahun, siswa SD Negeri 21 Kota Pariaman, Sumatera Barat, menorehkan kepedihan mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Pemerintah Kota Pariaman mengakui adanya kelalaian koordinasi jajarannya, sehingga kasus pembulian tidak cepat teratasi. Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, baru mendapatkan kabar tersebut 2 hari sebelum korban meninggal dunia. Namun, saat ia mendatangi, korban telah meninggal dunia. Kejadian ini akan menjadi atensi pemerintah agar kasus bullying di dunia pendidikan tidak terulang lagi. Ini menurut saya adalah kekerasan yang dilakukan oleh anak. Sebab yang melakukan cuma 1 orang, dan ini dilakukan itu ke banyak orang. Nah, kebetulan anak kita ini yang mungkin kenanya di tempat yang vital, nah, itu sebenarnya. Jadi ini menurut kami perlu juga kita luruskan. Kemudian kejadian ini tentu pukulan buat kami pemerintah Kota Pariaman. Mulyadi berharap semua pihak juga harus berbenah agar tidak menutup-nutupi kasus-kasus yang terjadi di Kota Pariaman dan langsung dikoordinasikan dengan pihak terkait agar setiap permasalahan bisa cepat diselesaikan. Dari Kota Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, viral video berdurasi 48 detik yang memperlihatkan Mariama, seorang perempuan pedagang asongan, nekat memanjat tali tambang kapal yang bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Dan pemirsa, tentunya kisah pilu ini terpaksa dilakukan Mariama demi membiayai 4 orang anaknya. Perempuan panjat tali untuk menjual naik di atas di palka. Inilah perjuangan Mariama, janda 4 orang anak demi mendapatkan uang. Perempuan yang berprofesi sebagai pedagang asongan ini menyingkirkan rasa takut serta resiko terjatuh saat memanjat tali tambang kapal yang bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Video yang memperlihatkan perjuangan Mariama ini kemudian menjadi viral di media sosial. Mariama mengaku terpaksa melakoni aksi nekat tersebut untuk menjual roti dagangannya di atas kapal. Aksi tersebut sudah 4 tahun belakangan dilakukan Mariama.
Meski kadang aksinya kepergok petugas pelabuhan Makassar, Mariama tetap melakukan aksi yang membahayakan dirinya itu. Ironisnya, dengan aksi mempertaruhkan nyawanya ini, Mariama hanya memperoleh keuntungan Rp3.000 dari setiap sepotong roti yang dijualnya. Kalau kita tidak dapat naik, tidak ada. Aku manjat tali. Iya. Manjat tali itu karena tidak bisa lewat di tangga. Nggak bisa lewat di tangga, jadi terpaksa nekat modal sendiri. Nekat sendiri manjat tali. Didapat di atas kapal, dikasih turun manjat lagi. Naik, turun, dikasih turun lagi, naik lagi. Lewat tali terus. Memang dia tidak bisa kasih naik lewat tangga. Itu sudah berapa lama kita lakukan itu begitu? Sudah kali-kali. Setak ada kapal. Bukan saya satu kapal, kali-kali. Karena kalau tidak bisa lewat tangga, mesti lewat di tali. Setelah video perjuangan Mariama memanjat tali tambang kapal menjadi viral, pihak kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan Makassar mengedukasi dan mendata para pedagang asongan dengan memberikan identitas khusus bagi para asongan yang ingin berjualan di atas kapal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Abdullah Daeng Surua, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perjuangan perempuan yang mengharukan ini, kami sudah terhubung dengan reporter TV One yang sudah siap ini mengabarkan dari lokasi. Ada Firda Jumardi. Firda, silakan. Ya, Rehana, Nadila, dan juga pemirsa, sedari pagi tadi saya ini bersama dengan Ibu Mariama melihat aktivitasnya untuk hari ini. Pagi tadi kami ke rumah beliau untuk melihat rumah kontrakan beliau dengan kondisi yang sederhana, dan siang ini kemudian kami mengikuti lagi beliau ke salah satu toko yang ada di Makassar yang memang memberikan bantuan begitu kepada Ibu Mariama setelah video Ibu Mariama memanjat seutas tali dengan berani ini viral di media sosial. Dan langsung saja pemirsa, saya ajak Anda untuk berbincang dengan Ibu Mariama. Bagaimana kondisi saat itu sehingga berani untuk manjat di seutas tali tambang untuk menaiki kapal. Selamat siang Ibu Mariama. Ibu Mariama, ini banyak yang bertanya-tanya kondisi saat itu kenapa bisa sangat berani untuk manjat di seutas tali bisa sampai naik di kapal, Bu? Ya, saya keberanian untuk manjat tali karena tidak bisa lewat tangga. Apa saya bilang lebih bagus lewat tali daripada tangga. Kalau kita lewat tangga tidak bisa lagi. Kalau yang pintasnya lewat tali bisa naik sudah. Tapi Ibu bisa diketahui bahwa lewat tali itu sangat berbahaya, Bu. Bahkan dalam video di bawah tali itu langsung laut. Apakah Ibu seberani itu, Bu? Saya berani, nekat sendiri, tanggung jawab sendiri. Semangat saya manjat tali ya untuk perjuangan untuk anakku. Apa yang dipikirkan, Bu, sampai nekat untuk memanjat tali berjualan di atas kapal menjual sebuah roti? Saya nekat karena yang saya pikirkan tidak bisa lewat tangga. Yang selepas itu saya nekat manjat tali karena kalau saya tidak lewat tali saya tidak bisa naik. Selepas itu saya ada di atas tali, saya jualan sudah. Ya, saya tidak bilang ragu apapun, yang penting saya tanggung jawab sendiri. Ibu, banyak yang bertanya-tanya kemudian, tenaga Ibu sekuat itu bergelantungan di atas tali. Ini sehari-harinya apa yang dilakukan Ibu sampai tenaganya bisa sefit itu untuk memanjat tali? Ya, biasa sudah, bukan sekali, selalu manjat tali di atas kapal. Setiap pun ada kapal saya manjat tali. Tidak ada rasa keram Ibu ataupun mungkin capek di lengan begitu ketika memanjat tali itu, Bu? Ya, tidak juga, tidak. Artinya kalau memang biasa sudah, artinya tidak sudah. Pertama saja memang pun itu resiko kita yang manjat tali, tanggung jawab sendiri. Tapi tidak pernah terpikirkan Ibu, ini bahaya, resikonya tinggi, ini kalau saya jatuh, apakah Ibu bisa berenang atau seperti apa, Ibu?
Memang saya tidak pintar berenam, tapi tenaga saya kan bisa saya kawal, saya punya diri dengan tangan, dengan kaki saya bergerak, terus dinaik di tali. Itu saja manfaatnya. Jadi Ibu Mariama ini sebenarnya tidak bisa berenang sebenarnya, tapi nekat memanjat tali. Ibu, kalau boleh tahu, ini anak yang ditanggung. Apalagi informasi yang saya dapatkan, Ibu Mariam ini sekarang adalah orang tua tunggal begitu menghidupi anaknya sendiri. Ada berapa anak yang dihidupi sekarang? 5 semuanya. Umurnya ada hampir 15 tahun sama 12 tahun, dengan 10 dengan 2 tahun. Semua itu saya bilang walaupun tanpa tidak ada ayahnya, yang penting saya nafkahi anakku, walaupun tanpa tidak ada ayah, yang penting saya bisa nafkahi sehari-hari. Yang penting bisa saya hidupi. Tapi semua anak ibu ini yang sudah usia sekolah ini sudah sekolah atau seperti apa kondisinya? Sudah sekolah, dia sekolah kelas 3 SD. Bu, saya mendapatkan informasi anak ibu yang berusia 15 tahun ini sedang tidak bersama ibu di Makassar. Ini posisinya di mana sekarang, Ibu? Posisinya dia di Malaysia sama dengan majikan saya. Yang selepas itu saya kan ada di Malaysia kerja kelapa sawit, tapi saya pulang semasa Covid. Selepas itu dia bilang saya tinggal sama nenek aja. Saya bilang ya, tinggallah paling sama nenek aja. Saya pulang kampung dulu. Ibu, keuntungan menjual roti setiap harinya ini dihitungnya per kapal ya? Per kapal datang ini berapa ribu Ibu per harinya? Kadang dia tidak tertentu. Kadang 170, kadang 130. Untuk itu pun untuk sehari-hari, untuk anak-anak. Terima kasih Bu Mariana, sehat-sehat terus untuk mencari nafkah untuk 5 anaknya Bu. Ya pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita dengan Ibu Mariama. Ada kata pepatah mengatakan kasih ibu ini sepanjang masa. Ibu Mariama membuktikan itu dengan kerja keras, tanpa rasa takut, memanjat seutas tali untuk berjualan di atas kapal. Memang tindakan Ibu Mariama ini tidak dapat ditiru pemirsa karena sangat berbahaya, namun kembali lagi keadaan ekonomi memaksa para ibu untuk terus berjuang menafkahi anaknya. Demikian, kembali ke Jakarta, Rehana, Nadila. Oke, itulah perjuangan seorang ibu yang berani melakukan apapun demi anak-anaknya. Terima kasih Firda Jumardi untuk laporannya langsung dari Makassar. Pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, viral di media sosial video warga desa Wunut, Klaten, Jawa Tengah dapat tunjangan hari raya dari pemerintah desa setempat. Dalam video tersebut nampak pembagian THR kepada warga desa Wunut berlangsung di kantor desa pada hari Selasa 18 Maret lalu. Pemerintah desa Wunut membagikan THR sebesar Rp200.000 per jiwa untuk 2.289 warganya yang terdaftar dalam kartu keluarga termasuk bayi yang baru lahir. Sehingga total dana yang dikeluarkan pemerintah desa sebesar Rp457.800.000. Menurut Kepala Desa Wunut, Iwan Sulistia Setiawan, sumber dana THR berasal dari pendapatan pengelolaan BUMDes, sumber kemuliaan yaitu wisata Umbul Palem Water Park. Warga desa pun tampak haru bahagia telah mendapatkan THR. Program pembagian THR ini telah berlangsung sejak 2023 dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. THR yaitu dari pendapatan pengelolaan BUMDesa sumber kemuliaan yaitu wisata Umbul Palem Water Park. Alhamdulillah dapat rezeki THR dari Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kasus pembunuhan seorang sales mobil di Aceh Utara membuat warga bertanya-tanya. Bupati Aceh Utara meminta warga bersabar terhadap proses hukum yang sedang bergulir. Pelaku pembunuhan tersebut adalah seorang anggota TNI Angkatan Laut yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Bupati Aceh Utara Ismail Jalil melayat ke rumah duka Hasfiani, sales mobil yang tewas di tangan seorang anggota TNI Angkatan Laut. Nampak keluarga yang ditinggalkan Hasfiani masih dirundung duka.
Ismail meminta agar warga percaya pada proses hukum yang sedang dilakukan oleh Pomalana Loksemawe terhadap pelaku. Mudah-mudahan kami sudah menyampaikan kepada keluarga, mohon bersabar. Ini kita negara hukum. Ini kita tunggu proses hukum. Mudah-mudahan kita masyarakat Aceh Utara khususnya kita hanya bisa mengawal proses hukum tersebut. Kasus ini melibatkan pelaku berinisial DI yang berpangkat klasi 2. Ia menembak Hasfiani, seorang perawat yang bekerja paruh waktu sebagai sales mobil untuk menguasai mobil yang sedang disewakan Hasfiani, yaitu Toyota Innova. Usai membunuh Hasfiani, DI membuang jenazah Hasfiani yang terbungkus dalam karung di Gunung Salak, Nisam Antara. DI saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Aceh Utara Aceh, Saiful MDA TV One mengabarkan. Pemirsa, ada sebuah video viral jembatan putus akibat banjir. Warga Ponorogo mengusung keranda jenazah menyusuri sungai dan menariknya dengan menggunakan tali tambang dan melintasi jembatan darurat bambu. Pas ada orang meninggal, jembatan tidak bisa dilewati, harus melewati. Dalam rekaman video, terlihat warga Dusun Sumberrejo, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, secara bergotong royong mengusung keranda jenazah menyeberangi sungai setelah jembatan di desa mereka putus diterjang banjir. Kondisi ini diperparah dengan medan yang terjal sehingga warga terpaksa menggunakan bambu sebagai landasan dan keranda jenazah ditarik dengan tali tambang. Dan harus melewati sini. Alhamdulillah. Jalan kan jembatan putus, tidak bisa jalan, alternatif jalannya ini akan naik di pinggir, nggak bisa double bambu ini. Ditaruh di ring niki lalu ditarik dari atas. Pakai apa, Pak? Pakai tambang. Tambang. Sama nubendrat niku. Yang pinten, Pak, kalau ini? Makam desa satu-satunya berada di seberang sungai. Selain itu, medan yang ditempuh akses jalan warga terbatas. Hingga keranda harus dipikul secara bergantian untuk menuju ke makam. Warga yang hendak takziah pun harus berjalan kaki sepanjang 5 km. Karena memang akses jalannya kini terputus akibat jembatan roboh. Saya jalan kaki. Nekat nyebrang sungai? Nyebrang sungai itu, ya. Terus jauh perjalanannya? Ya, lebih jauh. Sekitar 5 kilo ya ada. Akses pendidikan, kesehatan, serta perekonomian di Dusun Sumberrejo, Desa Munggu, Kecamatan Munggal, lumpuh total pasca banjir kemarin. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Aris Sutikno, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah artis ibu kota menggelar ajang Bazar Fashion Ramadan. Informasinya akan kita hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sejumlah artis ibu kota menggelar ajang Bazar Fashion Ramadan. Ajang yang diperkasai oleh Thorik Halilintar ini menjual barang-barang pre-love milik artis yang hasil penjualannya pemirsa akan didonasikan kepada yang membutuhkan. Bazar Fashion Ramadan yang bertajuk Love Second Change ini berlangsung di Cilak, Sudirman, Jakarta pada tanggal 17 hingga 23 Maret mendatang. Ajang yang diprakarsai oleh Thorik Halilintar ini didukung oleh 15 influencer nasional seperti Alia Masaid, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Mahalini Rizky Febian, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Aziza Salsa, Vidi Aldiano, Haris Firza, Ashanti,
Anang Hermansyah, Syahnas, JJ, Wandahara, dan Syifa Haju. Para selebriti yang terlibat akan melelang barang-barang memorable mereka. 100% hasil penjualan akan didonasikan untuk para penyintas bencana di Indonesia. Kegiatannya di sini adalah kita lagi ada di event Love Second Chance. Ini dia eventnya. Jadi Love Second Chance itu kenapa dibikin? Tadinya kita teman kumpul itu cuman pengen silaturahmi aja, pengennya lebih dari itu gitu. Jadi nggak cuma silaturahmi aja. Ya itu walaupun itu penting banget, tapi kita pengen juga melakukan sesuatu, misalnya melakukan anggaran dana. Contohnya yang kita lakukan pada hari ini. Jadi barang-barang yang kita pre-love hari ini itu sebagian besarnya kita masukin ke kita berikan kepada teman-teman yang tidak bisa membeli baju lebaran baru di lebaran tahun ini. Selain bisa membeli barang-barang milik selebriti, pengunjung juga membeli brand lokal terbaik di industri fashion serta berbagai kuliner produk UMKM. Pengunjung juga dapat berpartisipasi dalam donasi produk layak pakai. Pengunjung cukup membawa pakaian, tas, sepatu, atau aksesoris yang masih layak untuk dimasukkan ke drop box yang telah disediakan dan mendapat voucher belanja di bazar sebagai apresiasi. Ya jadi nggak sabar ya untuk nge-war ini barang-barang setelah dari sini kita nge-war ya. Betul. Pemirsa kita juga masih menghadirkan informasi lainnya untuk Anda jelang Hari Raya Idul Fitri. Operasi Pasar Murah diadakan untuk membantu warga. Berikut pemirsa kami hadirkan rangkuman pasar murah di beberapa daerah di Indonesia. Ribuan orang tumpah ruah di halaman kantor Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para warga ini antre untuk menebus sembako murah. Aksi tebus murah ini sempat ricuh lantaran ribuan warga mulai berdesakan mengantre sembako berupa beras 5 kg, minyak 2 liter, tepung terigu, serta 1 kg gula pasir dengan harga Rp72.000 dari harga normalnya Rp140.000. Menanggapi tingginya antusias warga, sebanyak 3.400 paket sembako yang disediakan oleh Disperindak Provinsi Jawa Barat masih belum mencukupi sebagian warga yang ikut mengantre. Kanwil Kementerian Hukum Banten bersama Kanwil Ditjenim, Ditjenpas, dan Kanwil HAM Banten mengisi kegiatan Ramadan dengan berbagi 200 paket sembako kepada warga yang membutuhkan, anak yatim hingga para janda. Selain berbagi, Bazar Ramadan juga digelar para UMKM binaan Provinsi Banten, Dharma Wanita hingga hasil karya warga binaan. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni yang memberikan secara langsung paket sembako secara simbolis kepada 4 perwakilan masyarakat. Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Banten menjelaskan kegiatan ini digelar menggunakan anggaran gotong royong untuk berbagi kepada masyarakat. Kami berkolaborasi di bulan baik berbagi sebanyak 200. Itemnya ada 14. Plus uang 100.000. UMKM dari provinsi kurang lebih sekitar 11, dari Dharma Wanita kurang lebih sekitar 9 atau 10 gitu. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Bogor, Jawa Barat membantu pemerintah daerah setempat menyediakan kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri di lapangan Desa Citaringgul, Kabupaten Bogor. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir, serta terigu dijual dengan harga di bawah pasar. 1 ton telur ayam dan ratusan kilogram daging sapi dan ayam ludes dalam waktu 2 jam saja. Nah, Kadin mengambil bagian di Babakan Madang. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga bisa membantu masyarakat di bulan suci Ramadan yang memang harga-harga cukup tinggi. Tim TV One mengabarkan. Sayang sekali pemirsa, kabar tadi juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh dan rekan saya Rehana Meja, mewakili segenap kru yang bertugas, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.